Boy, gimana Boy? Apa kabar Boy? Kangen banget Boy. Ularnya tuh. Ular ini aman. Aman dia tahu. Ngurusin Tapi ular nggak bisa begini ini aman. begitu. Mendingan ngurusin ular manusia aja yang loyo-loyo biar bisa bangun. Tuh Vincent, tuh. Tapi memang sekarang temanya adalah karena lagi tunas klinik, ini soal mitos atau fakta makanan pembangkit gairah. Nah itu Oke. beneran ada nggak sih dok? Ini pasti yang berhubungan sama reptil deh dok, katanya kan kayak darah ular, terus apa sih lambungnya, apa tuh jantungnya. Bohong itu semua. Empedu ya? Itu empedu kobra dicampur katanya ya sama arak. Sebenarnya empedu kobranya sih nggak ada efek apa-apa. Araknya itu yang bikin pembuluh darahnya melebar. Otak monyet kan, Iya, itu otak juga katanya yang monyet. mentah-mentah dibuka terus dicampur dengan itu juga sebenarnya nggak ada efek apapun. Nggak ada, Dok. Araknya yang ada. Tangkur buaya. Tangkur buaya juga bohong karena itu hanya bentuknya aja mirip. Jadi orang semua yang Pasak berbentuk bumi, Dok. mirip. Kalau pasak bumi ada penelitiannya. Pasak bumi, Tapi tongkat nggak tahu, alis, pasak bumi itu apa? sanrego, purwoceng itu ada penelitiannya. Purwoceng itu singkatan apa dok? Purwoceng itu tanaman yang bisa Tanaman. membangkitkan gairah seks. Itunya adanya di Pegunungan Dieng. Sep, kita di Jogja inget gak dulu ada yang Kopi. Nah itu Tehnya ada kopi itu bisa ya, dok ya? Itu afrodisiak. Jadi makanan atau minuman yang membangkitkan gairah seks. Memang ada efeknya. Mungkin Kalau ular tuh pasien-pasien lebih ke sugesti sih ya. sugesti. Kalau itu lebih pada sugesti. Tapi ada nggak dok makanan ya selain kalau apa tadi purwacang dan lain-lain kan itu ya. Ini makanan-makanan kayak yang bisa membangkitkan libido. Satu, kerang. Oh kerang. Kerang itu zincnya tinggi. Selain menambah kesuburan untuk seorang pria ya, jadi spermanya gerakannya akan lebih bagus, kemudian juga jumlahnya akan lebih banyak. Bagusan yang kerang darah apa yang kerang itu dok? Kerang hijau boleh namanya kerang, hampir semuanya bisa begitu. Karena Kemudian- mengandung zinc itu. Iya. Jadi kalau sampo yang banyak zincnya saya minum gitu. Enggak, itu mah ketombe, itu mah bukan. Ya kan mbak zinc juga. Nah dokter kalau misalkan yang makan darah ular, Kobra, iya, iya. kobra, itu efeknya apa? Panas itu dok nggak? Katanya bikin Tidak, panas susah darah kering. ular itu ya sama aja kamu mau minum darah ular, mau darah ayam, mau darah kambing, marus-marus itu untuk Iya. tambah darah ya, karena banyak mengandung Fe. Ya, tetapi kalau untuk seks tidak. Ya, Jadi- bagus kamu makan coklat. Coklat. itu ada fenilalaninnya. Apa tuh Nah, yang kalau bikin apa coklat tuh itu- fenilalanin? Itu fenilalanin itu bisa membangkitkan gairah seks karena dia bekerja di otak. Otaknya menjadi lebih apa ya, jadi mikirnya ke arah-arah yang sifatnya lebih romantis dan seksual. baik. Enggak, saya sering banget dikasih coklat dok. Sama siapa? Oh, pacar saya. Wah, itu modus itu. Wah ikut-ikutan itu. Kalau daging kambing dok? Daging kambing lu mau itu coklat hanya nggak? Gua efek kasih deh. panasnya aja. Efek panas doang, Efek gambling nggak ada. panasnya. Tapi dok Jadi yang dagingnya- paling inilah paling celeng apa kira-kira dok? Beda-beda. Ya paling senang adalah kamunya yang dari awalnya memang sudah sehat, yang dikasih Enggak saya sedikit mau makan tambahan. atau minuman dok, yang cepet aja dong. Maunya instan aja. Males ya olahraga. Yang penting itulah gitu. Nah, kayak gitu kamu minum obat yang memang dari chemical yang memang sudah terbukti kayak sildenafil. Oke yang alami lah, yang alami dok apa kira-kira dok? Yang Itu alami yang coklat paling ya. tadi coklat. Kambing, Kemudian kambing. kambing oke karena dia ada efek termalnya, efek panasnya. Kemudian durian juga buahnya itu oke. Itu juga membuat karena ada efek panasnya. Tapi kerang itu juga bagus, semua oyster ya semua itu sudah dikenal. Ini berlaku untuk cowok dan cewek dok ya? Cowok dan cewek sama-sama. Mendingan lu Membangkitkan daripada gairah. minum obat medikal, mendingan sama bantem. Apaan lagi Sama tuh? bantemen. Kan gue tahu kualitas lo juga. Dok nanya lagi. Saya dulu waktu zaman-zaman kecil, Ya. katanya nih soda dikasih obat tetes mata. Ayo dok, Itu bener bisa merangsang wanita, bener nggak? Mana ada, nggak ada itu Nggak ya? sodanya juga banyak tuh mitos-mitos soda untuk melancarkan mens itu juga salah. Nggak, soda tetes Soda mata, ditambah tetes mata juga nggak ada efeknya. Soalnya apa-apa. teman saya coba nggak terasa tapi matanya jernih banget dok. ya ditetesin matanya. Gagal bos. Sama lenca. Oh iya lenca juga dok. Nah itu nggak Lenca masuk medis nggak. itu. Kalau lenca itu karena memang itu banyak mengandung serat.
Lenca itu banyak mengandung antioksidan. Antioksidan itu membuat tubuh kita lebih muda. Enggak, itu mah ilmu lain dok yang digini-gini pakai bacaan-bacaan itu dok. Oh itu mah ilmu pelet dan kayak gitu. Pakai merica bukan lenca itu. Oh, merica. Dokter pernah coba merica? Bukan. Merica itu kata orang itu bisa dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau minyak lintah dok? Woi! Ini berisik banget loh Ini dia. kayaknya nih Ini emang pengalaman pasiennya banyak pengalaman pengalamannya ya. Dok, ini Apa kok tahu minyak segala lintah itu lintah. minyaknya Dengar buat dulu. goreng, lintahnya ditempelin apa gimana dok? Ya minyak lintah katanya bisa memperbesar Iya. Ya, itu katanya. apalagi dikenal lintah dari Papua. Iya, ya iya, kan? betul nggak sih, Dok? Terus lintah Dibungkus dari daun. Dayak, dicampur dengan daun kutus-kutus, itu semua enggak. Tapi suami saya pernah coba pakai minyak tawon dok. Itu Pas malam bunyikan. Dikentep sama tawon, bukan sama minyak tawon. Jadi nggak benar dok? Nggak benar. Kan dokter pernah kasih tau juga yang teh basi juga enggak dok ya? Teh basi. Teh basi. Enggak gede om. Om lagi. Enggak gede dok, cuman hitam aja. Lagian Anji, ngapain sih mau Kak? nanya nggak? Tahu? Nanya. Ya sebenarnya sih lebih ke aku sendiri nggak percaya tentang mitos-mitos kayak Darah konsumsi darah ular, Empedu empedu yang ular. paling banyak empedu Iya, ular. justru kasihan sama si reptilnya, Iya, sama bener. si hewannya. Mereka diburu habis-habisan nih, secara terus-menerus setiap hari, cuma buat kepentingan kayak gitu. Tapi Ya, pernah padahal nggak belum ada sih? buktinya. Panji sendiri kan maksudnya pecinta hewan reptil apa yang kayak gitu ya. Pernah nyobain nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Aku nggak pernah sama sekali. Karena tega juga menurutku ya pasti. kalau misalnya ada masalah sama seks kayak gitu, Iya. tinggal konsultasi ke dokter Boyke apa susahnya. bener. Kalau nggak sembuh Iya kan, juga, Dok? kalau nggak sembuh juga gimana? Berdoa aja sama Tuhan. Tapi lo pernah kepikiran nggak? Lo kan kasih nama ularnya kan, Iya. ambil darahnya untuk manusia untuk. Jangan-jangan ular nih saudara kita juga untuk biar dia libidonya naik. Orang mikir ke sana. Pak itu ngarang Pak. Kiranya tuh jadi kebalik-balik begitu Siapa sih. tahu kita nggak tahu. Itu. Nah dok, nanya lagi yang di pasaran kan sekarang banyak tuh kayak krim, ada Iya. tisu, Tisu sulap dok. ya. Oke. Krim. Yang krim. Dibakar mandok ya Pak. Itu aman atau tidak? Nah, Ya. Tidak aman. Kalau kamu menggunakan tisu itu sebenarnya mengandung obat anestesi lokal, lidokain biasanya, ya. Jadi kalau dipakai di situ, ya emang nggak berasa apa-apa. Jadi karena nggak berasa apa-apa, ya dia nggak akan ejakulasi. Orang namanya nggak berasa apa-apa, si ceweknya juga nggak ngerasa enak, nggak rasa baal aja gitu loh. Tisu apa Cuma sih Bang? memang lebih lama. Tisu sulap. Coba Lu nggak dipakai. tahu? Ntar cobain. googling. Ada. Coba Pernah pernah nyoba? dipakai dibuka. enggak, Des, jadi pernah pernah nyoba? waktu si Vincent ngerjain dok, ngerjain krunya dulu Klapetis. Dikasih nih tisu, kalau berminyak dikasih tisu sulap itu dok, dibuat muka dok. Muka. Terus kok muka gue kebel ya? Mukanya kebel. Ini orang usil banget nih. Bener kejadian ini dok, gak bohong gue. Oke, Tonight Lovers, nanti kita akan kasih kesempatan buat Tonight Lovers untuk bertanya langsung Serius ke banget. Dokter Boyke. Bisa lewat line telepon di Emang nomor di tebel bawah ya? ini ya. Oke, ataupun teman-teman mahasiswa yang ada di sini mau bertanya, nanti kita kasih kesempatan. Setelah yang satu ini tetap di Tonight Show. Semangat sekali saya di kepala saya masih banyak pertanyaan untuk Dokter Boyke. Oke, Gue mungkin- juga dengan semua penonton ya. Iya, iya penelpon boleh langsung telepon, nanti saya akan angkat teleponnya ya. Ya langsung penelpon ya. Sudah Passwordnya ada? Tode Surut. Ya silakan. Ah, Ya. Passwordnya apa? password apa? Enggak ada. Ya. Apa sih? Halo, Password apa? malam. Atau mungkin kalau penelpon belum ada, kita tanya. Halo. Dari Minum. Ya. Halo, halo, oh, sudah. halo. Oh, langsung Halo, nyambung malam, ya, dengan siapa dari nih? bunyi. Ya dengan siapa? Malam. Dengan Santai, Rinda santai, santai. Kapinse, Tahan dulu, Eka tahan. Desa. Ya dengan siapa? Rinda. Rinda. Oke, Rinda mau nanya sama Dokter Boyke, langsung aja silakan. Oke, Dokter Rinda, Boyke, halo. TV-nya dimatiin dulu, Rinda. Halo. Rinda, feedback. Silakan. Ya, tanya Iya, Rinda. halo. Ya. Ya. Ya, oke. Iya, kamu mau nanya apa, Rinda? Rinda dari mana? Saya dari Depok. Ya langsung aja tanya silakan. Tanya apa? Oke, Dokter Boyke. Ya. Untuk wanita dengan penderita testosteron tinggi, Ya, betul. ya, itu apakah ada makanan tertentu yang nggak boleh dimakan Ya. yang mengganggu pengaruh dalam berhubungan intim gitu? Oke.
wanita yang dengan testosteron tinggi biasanya memang dia akan tumbuh bulu-bulu ya. Beberapa wanita juga akan mengalami kesulitan untuk hamil yang kita sebut sebagai PCOS ya, sindroma polikistik ovarium. Itu biasanya testosteronnya agak tinggi. Nah, makanan-makanan yang kita anjurkan itu ya tentunya makanan-makanan yang banyak buah-buahan. Tidak ada pantangan makanan apapun. Tapi makanan sayur, banyak sayur itu kita anjurkan. Dan juga makanan-makanan yang banyak mengandung fitoestrogen ya. Seperti kacang kedelai, kemudian tahu tempe itu juga itu lawan daripada testosteronnya. Yang dihindari justru daging emang gitu. kalau testosteron tinggi emang apa efeknya ke Gairahnya lebih tinggi. Ya. Pada beberapa, meskipun itu mitos ya, kalau semua wanita berbulu katanya juga gairah seksnya tinggi. Katanya Padahal enggak. Ada yang berbulu. Kita lihat testosteronnya dulu. Berbulu suaranya berat, agak bungkuk katanya begitu ya, Dok? Enggak juga, itu mah pikiran kamu aja. Katanya selalu dibilang kan, kumisan, wah pasti ini gitu kalau cewek-cewek kumisan katanya. Kita harus cek testosteronnya juga. Ya kalau testosteronnya memang tinggi, iya. Belum Pada tentu umumnya ya. karena dia meningkatkan gairah seks, menambah massa otot. Oke. Seperti itu. Terima kasih Terjawab ya Rinda, terima kasih Rinda. Makasih Rinda. Aku mau nanya dong Oh, Kak. silakan. Kan kalau misalkan nanti aku menikah dokter, gimana caranya aku tahu pasangan aku itu menggunakan obat kuat atau tidak? Kamu nggak bisa tahu. Ya. Cuman kamu mesti bisa lihat ya. Seorang pria ketika berhubungan, seorang pria yang normal itu ya dia bisa menahan seksnya itu 5-10 menit. Kalau dia sudah 15 menit sampai sejam, nah kamu udah memikir jangan dia pakai obat kuat. Tapi ada nggak, Dok, yang nggak pakai obat kuat tapi memang kuat sejam gitu? Sampai sejam nggak ada. Karena 15 menit aja udah lecet. Tapi di film Film lu mah itu mah semuanya kan dipotong-potong. Oke, kalau 15 menit break, terus lanjut lagi, bisa dong sejam? Ditahan dulu gitu. Ya enggak juga, udah pasti nggak bisa. Kecuali lo udah pernah jadi bintang film Blue Film. Nggak ada dia yang... kayak minum es teh manis dong. Karetin, ntar minum lagi dikaretin lagi gitu nih. Iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga. Maksudnya itu nggak apa-apa nggak sih minum obat kuat gitu atau nggak usah sebenarnya? Minum obat kuat tidak perlu. Berbahaya nggak, kalau Dok? kamu memang sehat. Biasanya peminum obat kuat adalah mereka-mereka yang pengen mendapatkan seks yang bugar tapi instan. Jadi dia nggak mau olahraga, dia nggak mau berhenti ngerokok, dia nggak mau berhenti begadang, tapi pengen ngeseksnya bagus. Nah itu paling susah. Nah mereka akhirnya larinya ke obat-obat kuat. Ya obat-obat kuat, jamu-jamu dan sebagainya. Kadang-kadang tidak jelas isinya apa. Dicampur-campur lah yang namanya tangkur buaya, campur pil biru, campur apa. Dan kadang-kadang nyawanya melayang, tapi burungnya yang berdiri. Itu banyak. Oh, serius dok? Tapi melayang, tapi tetap kenceng, Nyawanya Dok, nggak ya? ada, jadi ditemukan biasanya di hotel orangnya sudah mati dengan keadaan Mr. P-nya ereksi. Masih hidup? Iya, bukan masih hidup, diam aja dia begitu. Oke, berarti efek sampingnya paling berbahaya adalah bisa sampai meninggal. Meninggal dunia. Tapi kalau efek yang misalkan ada lain jadi hipotensi Tapi atau biasanya apa memang gitu, bukan ada nggak, efek Dok? samping ya, Dok, efek depan ya kalau nggak. Bikinnya efeknya ke depan dulu. Emang Bener juga sih. Dok. Jadi selain itu efeknya apa dok? Jadi efeknya adalah kalau sampai meminum obat kuat, padahal orang itu sehat, ereksinya itu sampai berjam-jam. Akhirnya karena terlalu tegang terus menerus sampai Capek, Dok, berjam-jam, sejam-jam. capek bukan? Capek kemudian rusak. Dan kemudian mengalami impotensi. Ya berarti hipotensi ya Dok kalau empedu manusia tuh nggak bisa bikin kuat juga. Ampadu manusia Saya ambil nggak dari ada itu. Itu bukan empedu, itu lever. Ini lever, Empedu itu yang kecil. Ya bentuknya kayak empedu. Kita kasih kesempatan buat Penonton. penonton di studio ya. Ada yang mau nanya? bertanya. Siapa namanya? Ya boleh, dengan siapa? Passwordnya nggak usah sebutin lah ya. Ya. Dengan Rizky dari Bekasi. Ini kayak banyak masalah nih ya. Oke, silakan. Mau nanya dok fakta soal toge. Nah itu bener gak sih memperbaiki kualitas sperma? Dan Apa? kalau emang Toge. Iya toge. Dan kalau emang ada makanan yang memperbaiki kualitas sperma ada nggak selain toge? Iya. Terima kasih. Bagus. Bagus nih. Toge itu banyak mengandung vitamin E. Kecambah, kacang hijau, kacang-kacangan semua bisa banyak mengandung vitamin E, mengandung antioksidan dan menyuburkan. Jadi memang cuman kalau makan togenya mesti berapa banyak? Ya kan, kalau cuman togenya cuman 1 sendok 2 sendok nggak pengaruh. Tapi mesti kalau 1 piring baru ngaruh. Oleh karena itu dibuatlah dalam bentuk kemasan vitamin-vitamin yaitu vitamin E. Ya. Jadi Nah, makanan-makanan yang mirip ya? Ya, jadi makanan-makanan toge boleh,
zinc tadi oyster kerang boleh. Kemudian yang kadar vitamin C-nya tinggi, vitamin E-nya tinggi kayak kiwi boleh, itu juga bagus. Semir ya gitu dok? loh. Bukan, beda dong. Kiwi beda, kiwi itu buah kiwi dari Selandia Baru. Kalau cewek toge Ada pengaruh nggak ke perempuan? enggak, maksudnya kalau cewek makan toge. Iya, pengaruhnya ke apa? Sel telurnya kah baik Udah nggak gitu? usah, nggak usah. Sel telurnya. Kan tadi untuk perempuan bisa, untuk laki-laki bisa. Bisa. Kalau untuk perempuan juga dia bisa menyuburkan, tapi kan jumlahnya mesti banyak yang dimakan. Makanya lebih baik sudah dalam bentuk kemasan, bentuk vitamin, atau yang dalam bentuk buah-buahan juga boleh. Oh tapi kita bisa membedakan nggak sih dok? Misalnya secara awam gitu ya, tanpa tes lab, kita bisa tahu nggak itu sperma sehat atau enggak? Oh nggak bisa, harus dilihat. Dilihat jumlahnya. Oh Dilihat diangkat terus gini-gini dok ya? Enggak juga. Dan nggak bisa. Padahal sperma saya kental dokter. Emangnya kental ada encer itu nggak bisa diukur. Soalnya kata ada yang bilang kita lihat misalnya jatuh ke kloset dia geraknya cepet gitu. Ya enggak lah. Emang pernah lihat? Enggak gue kira. Di soalnya kloset gitu. itu kan kecil banget. Gua cobain. Pakai mikroskop aja baru bisa dilihat. Saya setiap apa gitu saya lihat, kok diem aja ya, gue gitu dok. Ya memang aja kan. Lu banyak gerak aja. jentik nyamuk kali gitu. Gimana bisa ada di kloset? Apa? Jentik Gimana nyamuk. bisa ada di kloset? Tumpah. Tahu-tahu muntah dok. Oke. Baiklah, terima kasih dokter Boyke. Luar biasa sekali ya. Seperti biasa. Nanti ada lagi ya? Kita lanjutkan lagi. Oh masih ada lagi? Yes, yes, yes.